Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di dalam pembelajaran kimia khusus untuk kelas 10 MIA. Topik kali ini yaitu hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik. Konfigurasi elektron yang kita pelajari saat ini menggunakan model atom mekanika kuantum. Kita mengingat lagi bahwa sistem periodik modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat unsur. Kemiripan sifat, apa ya maksudnya? Oke, silakan lihat kelima unsur berikut ini: litium, natrium, kalium, nitrogen, dan fosfor. Mari kita lihat konfigurasi elektron menurut model atom mekanika kuantum dari kelima unsur berikut ini. Litium, natrium, dan kalium memiliki persamaan, yaitu diakhiri dengan S banyak 1 elektron dan mereka terletak dalam satu golongan yaitu 1A. Kemudian nitrogen dan fosfor juga menunjukkan persamaan, diakhiri dengan S 2 elektron dan P 3 elektron, dan keduanya terletak dalam golongan 5A. Oke, mari kita melihat hubungan antara konfigurasi elektron dan letak unsur di dalam sistem periodik. Contohnya kalsium dengan nomor atom 20 dengan konfigurasi elektron dari kalsium yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Perlu kita ingat bahwa periode ditunjukkan oleh kulit dan golongan oleh elektron valensi. Satu, 2, 2, 3, dan 4, angka di depan subkulit menyatakan kulit, nomor kulit. Untuk letak dalam tabel periodik, yaitu periode, dilihat dari kulit terbesar. Untuk unsur kalsium, ternyata angka 4 adalah kulit terbesar. Kemudian untuk golongan, dilihat dari elektron yang berada di kulit terluar atau disebut dengan elektron valensi. Ternyata elektron terluar terdapat pada 4s2 atau elektron terakhirnya yaitu 4s2 dengan jumlah elektron sebanyak 2, sehingga kalsium terletak di golongan 2. Untuk menentukan golongan A atau B, silakan perhatikan panduan berikut yang bisa merupakan panduan praktis kita. Jika berakhir pada subkulit S, maka elektron valensi hanya diambil dari subkulit S terakhir tersebut dan merupakan golongan A. Jika berakhir pada P, elektron dijumlahkan dari S sebelumnya dan P terakhir. Dan jika berakhir pada subkulit D, maka penjumlahan elektron dari S dan D terakhir dan merupakan golongan B. Jika konfigurasi berakhir dengan subkulit F, maka unsur tersebut sudah pasti tergolong ke dalam golongan 3B. Mari kita lihat contoh berikutnya. Unsur klorin dengan nomor atom 17 memiliki konfigurasi elektron yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Untuk periode, kita melihat kulit terbesar, yaitu
3. Golongannya dilihat dari karena berakhir di P, sehingga elektron dijumlahkan dengan S sebelumnya, yaitu 2 ditambah 5 berjumlah 7. Sehingga Cl termasuk ke dalam golongan 7. Dan karena berakhir pada subkulit P, sehingga klorin termasuk golongan A. Argentum dengan nomor atom 47 memiliki konfigurasi S, Sp, Sp, SDP, SD. Untuk kulit 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 3, 4. Jumlah elektron 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 6, 2, dan 9. Khusus untuk subkulit D memiliki keistimewaan, yaitu terdapat kestabilan subkulit D, di mana dikatakan subkulit D stabil jika terisi penuh atau setengah penuh. Penuh jika berisi 10 elektron, atau setengah penuh jika terisi oleh 5 elektron. Sehingga untuk argentum dengan subkulitnya yang terisi 9 elektron akan mengalami perubahan menjadi keadaan yang lebih stabil, yaitu menjadi D dengan 10 elektron dan S 2 menjadi 1 elektron. Konfigurasi elektron ini lebih stabil dibandingkan yang pertama. Untuk argentum, periodenya dengan kulit terbesarnya yaitu 5. Golongan karena berakhir di D dijumlahkan dengan S sebelumnya, yaitu 10 ditambah 1 sama dengan 11, sehingga termasuk ke dalam golongan 1B. Khusus untuk golongan transisi dalam, yaitu yang termasuk di dalam lantanida dan actinida. Golongan ini sudah termasuk di dalam golongan 3B, sehingga tidak perlu kita menghitung jumlah elektron valensinya. Mari kita lihat contoh untuk unsur Pr, praseodymium dengan nomor atom 59. Konfigurasi elektron satu, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 4. Dengan elektron 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 6, 2. Untuk F-nya 3. Kemudian unsur yang lain yaitu uranium dengan nomor atom 92, SSP, SP, SDP, SDP, SF, DP, SF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 4, 5. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 6, 2, 10, 6, 2, 14, 10, 6, 2, dan F terakhir terisi oleh elektron sebanyak 4. Unsur Pr dan U ini berakhir pada subkulit F, sehingga keduanya termasuk ke dalam golongan 3B. Untuk periode, praseodymium tergolong ke dalam periode 6 dan uranium terletak di dalam periode 7. Mari kita melihat pembagian daerah di dalam tabel periodik berdasarkan subkulit terakhir yang terisi elektron pada unsur tersebut. Pembagian itu disebut dengan blok. Untuk golongan 1A dan 2A termasuk ke dalam blok S. Kemudian di daerah tengah
yaitu dari golongan 3B hingga golongan 1B, termasuk blok D. Golongan 3A hingga 8A tergolong ke dalam blok P. Dan terakhir yaitu golongan transisi dalam termasuk ke dalam blok F. Untuk penentuan jumlah elektron, untuk blok S hanya terambil dari S saja. Untuk blok D diambil dari S dan D. Sedangkan P berasal dari S dan P. Untuk F sudah langsung tergabung di dalam golongan 3B. Kita melihat cara menghitung elektron valensi dari golongan A. 1A, S2, 2A, S2, P1, 3A, S2, P2, 4A, S2, P3, 5A, S2, P4, 6A, S2, P5, 7A, dan S2, P6 termasuk golongan 8A. Untuk golongan transisi atau golongan B, S2, D1, 3B, S2, D2, 4B, S2, D3, 5B, S2, D4, 6B, S2, D5, 7B, S2, D6, 8B, S2, D7, 8B, S2, D8, 8B, S2, D9, 1B, dan S2, D10 termasuk 2B. Untuk golongan 3B berakhir pada subkulit F. Kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan letak suatu unsur berdasarkan nomor atomnya. Bagaimana jika keadaannya dibalik? Dari letak unsur, kita tentukan nomor atom. Mari kita lihat contoh berikut. Suatu unsur terletak pada golongan 7A dan periode 5. Pertanyaannya, berapakah nomor atomnya? Mari kita jawab bersama. Golongan 7A menunjukkan bahwa unsur ini memiliki kulit valensi S dan P dengan masing-masing 2 dan 5 elektron. Periode 5 menunjukkan bahwa kulit terbesarnya yaitu 5. Kita menyusun konfigurasi elektron dengan panduan bahwa berakhir pada subkulit P, tetapi kulit terbesarnya yaitu 5. Kita melihat dari subkulit S untuk menentukan kulit terbesar. Kemudian kita isi elektron valensi pada P5 dan S2. Setelah itu, semua akan diisi dengan jumlah elektron maksimal pada setiap subkulit. Kemudian kita hitung jumlah elektronnya. Ternyata berjumlah 53. Dan unsur dengan nomor atom 53 di dalam tabel periodik yaitu unsur iodin. Oke, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Selamat mencoba, selamat menggali lebih jauh lagi tentang hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik melalui latihan soal berikut. Tentukan letak unsur dengan nomor atom A9, B32, C58. Dan yang kedua, tentukan jumlah dari nomor atom unsur
yang terletak pada A. Periode 4, golongan 7A. B. Periode 6, golongan 3B. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Kalian pasti bisa. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa di dalam pembelajaran kimia selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.